Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dan saya ingin melanjutkan pembahasan tentang validitas reliabilitas. Validitas dan reliabilitas ini digunakan untuk menjamin kualitas data. Data berkualitas, maka penelitian kita juga berkualitas. Hanya saja validitas reliabilitas ini sering digunakan untuk penelitian yang berparadigma positivistik. Paradigma positivistik ini sering diasosiasikan sebagai penelitian kuantitatif. Mengapa? Karena penelitian positivistik ini didominasi oleh data kuantitatif sehingga orang mengasosiasikannya dengan penelitian kuantitatif. Validitas itu sebenarnya penggunaan alat ukur yang memang sesuai dengan objek yang ingin diukur. Sementara reliabilitas itu adalah bahwa alat ukur kita itu konsisten, tidak berubah-ubah, ya, tidak berubah-ubah. Nah, saudara-saudara, validitas dan reliabilitas ini juga diperlukan untuk menjamin kualitas data pada penelitian konstruktivistik. Penelitian konstruktivistik ini pun juga diasosiasikan dengan nama penelitian kualitatif. Mengapa? Karena memang paradigma konstruktivistik ini banyak menghasilkan data kualitatif, ya, sehingga orang mengasosiasikannya dengan penelitian kualitatif. Saudara-saudara yang baik hati, ada beberapa cara untuk menjamin kualitas data kualitatif, ya. Biasa disebut sebagai istilah keabsahan data. Satu disebut dengan istilah otentisitas atau authenticity. Nah, data kita itu absah kalau, ya, kita bisa menggali data dengan otentik. Artinya bahwa jawaban informan itu adalah jawaban-jawaban yang otentik, jawaban-jawaban yang detail, jawaban-jawaban yang mendalam, ya. Nah, karena itu ada beberapa strategi, ya. Satu, kita harus membangun raport kedekatan. Saudara-saudara, kalau kita ingin mengurai jawaban-jawaban yang mendalam, jawaban-jawaban apa adanya, ya, natural setting, tidak dibuat-buat, maka tentunya informan itu harus percaya kepada kita. Informan itu harus dekat dengan kita, ya. Informan itu tidak khawatir, tidak menganggap kita itu asing, menganggap kita itu sebagai kawan, ya, sebagai saudara yang bisa dipercaya. Nah, untuk itu maka kita harus membangun raport, membangun kedekatan, dan ini butuh waktu, ya. Karena itu penelitian kualitatif itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kuantitatif. Contoh, kita ingin meneliti bagaimana perilaku komunikasi orang-orang atau konsumen di sebuah kafe. Maka kita tidak boleh sekali datang langsung wawancara. Maka hasilnya pasti kaku, ya. Hasilnya pasti kaku. Karena itulah kita harus membangun kedekatan, ya. Pada hari pertama kita datang, ya, sebagai konsumen, kita minum kopi, mungkin duduk di situ 2 jam sambil ngobrol, ya. Hari kedua juga datang lagi sambil minum kopi, ya, ngobrol lagi sampai beberapa hari, sehingga orang di kafe itu menganggap kita adalah bagian dari komunitas mereka, ya. Kita bukan lagi orang asing. Nah, disitulah maka kita bisa melakukan wawancara. Orang yang merasa dekat, orang itu akan dengan sukarela, ya, akan menyampaikan, ya, motif, menyampaikan sikapnya dengan sangat terbuka dan sangat mendalam. Kemudian yang kedua, ya, kita juga harus melihat konteks, ya. Jangan kita wawancara, ya, dengan tidak memperhatikan konteks. Contoh, kita ingin wawancara pada karyawan sebuah perusahaan, ya. Tentunya kalau wawancara dilakukan di tempat orang itu bekerja, maka bisa-bisa orang itu akan merasa takut, merasa khawatir, ya, merasa ewu pakewu, ya, nggak bebas, takut kalau jawabannya itu didengar temannya. Nah, karena itulah maka kita bisa mengkondisikan situasi wawancara dengan kondisi yang membuat informan itu bisa bebas menjawab.
Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, untuk menjamin otentisitas ya adalah dengan kita tidak mengarahkan jawaban informan ya. Jangan bertanya pada konsep yang ingin kita teliti ya. Ingat, penelitian konstruktivistik yang sering diasosiasikan dengan istilah kualitatif ya, itu secara filosofis itu menggali data. Kemudian data ya kita angkat ya, kita tarik menjadi sebuah simpulan umum ya, bisa menghasilkan teori, bisa menghasilkan proposisi. Jadi basis utamanya adalah data. Jadi datanya itu betul-betul data yang natural setting, data-data yang alamiah, hasil konstruksi orang yang sebenarnya. Tidak ada campur tangan dari pihak lain ya, termasuk kita sebagai peneliti. Karena itu kita tidak boleh mengarahkan jawaban orang. Contoh ya, ini contoh. Misalnya kita kepingin mengetahui bagaimana sih strategi komunikasi pemasaran sebuah desa wisata. Nah, ya kan? Kita ingin mengetahui bagaimana strategi pemasaran, ya, komunikasi pemasaran desa wisata. Nah, saudara-saudara, hindarkan bertanya seperti ini. Misalnya, ya, Bapak, bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang digunakan Bapak agar desa wisata ini maju? Nah, jangan. Kenapa? Karena kita itu ingin membangun konsep strategi komunikasi pemasaran berdasarkan data di lapangan. Karena itu kita jangan mengarahkan mereka dengan konsep itu. Lalu pertanyaan yang bagaimana? Nah, ini contohnya ya. Bapak, bagaimana sih Pak ini supaya desa wisata yang Bapak kelola ini maju? Nah, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah umum ya, tidak menyebut konsep. Kalau kita menyebut konsep, maka kita mengarahkan jawaban dari informan. Kalau jawaban informan itu kita arahkan, maka konstruksinya itu tidak otentik ya. Bapak, bagaimana caranya agar desa wisata ini maju? Maka mungkin Bapak tadi menjawab begini, ya ini Mas, saya door to door Mas ya. Saya datang ke rumah-rumah warga untuk mengenalkan desa wisata ini. Juga ya biasanya itu ada orang yang datang ya, wartawan datang, maka kami juga sampaikan itu kepada wartawan ya, kemudian dimuat ya oleh wartawan. Atau kadang kami juga membayar ya ini supaya dimuat di media tersebut. Nah, itu jawabannya. Berdasarkan jawaban itulah maka tugas peneliti itu menarik ya data-data itu dalam level konseptual. Tadi dia mengatakan door to door, maka kita bisa merumuskan, oh kalau door to door itu secara teori adalah personal selling ya. Kemudian tadi dia menyebutkan bahwa kalau ada wartawan datang, maka saya akan menyampaikan kemudian dimuat. Oh, itu kalau dalam teori ya disebut sebagai publisitas ya. Kemudian yang satunya lagi, ini kami juga membayar untuk bisa dimuat. Oh, itu dalam teori disebut iklan. Nah, artinya apa? Berdasarkan data itulah maka kita bisa menarik simpulan bahwa strategi komunikasi pemasaran yang mereka lakukan itu ternyata secara teori ya itu bisa kita sebut sebagai personal selling ya, iklan dan juga publisitas. Jadi Anda jangan bertanya konsep itu kepada informan ya. Jangan bertanya misalnya, Pak, apakah Bapak melakukan publisitas? Nah, bisa-bisa informan Anda itu nggak kenal istilah publisitas ya. Kemudian dia balik bertanya, publisitas itu apa Mbak? Gitu ya. Nah, kemudian Anda menjelaskan, publisitas itu ialah begini. Loh, Anda malah memberikan ceramah. Nah, ini yang mengarahkan jawaban informan ya. Kemudian authenticity ya, itu juga bisa dilakukan dengan kita banyak mendengar ya. Jangan memotong, jangan menginterupsi ya jawaban dari orang ya, kita dengarkan, kemudian kita tanya lagi lebih detail jawaban orang itu ya. Jangan mudah percaya dengan jawaban orang itu ya. Demikian, semoga bermanfaat apa yang ingin saya sampaikan ya. Ini hanya satu
ya strategi keabsahan data yang saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi